Cek. Masuk. Oh, Masuk gak? oke, siap. Oke, thank you. Nih, gimana nih, Van? Mau ente buka dulu apa gimana nih? Langsung aja, aman. Langsung kau aja. Oke, sorry. Jadi ini sebenarnya udah siap dari jam 9.00 sih. Cuma tadi pada nungguin kumpul jadi ya mundur beberapa menit, tapi nggak apa-apa. Bentar. Share screen. Masuk nggak cuy? Oke. Aman. Oke, jadi kayak yang ada di grup ya. Wah, grupnya udah di close cuy WhatsAppnya. Kayak yang ada di grup. Jadi kan kita ada fundamental weekend ya istilahnya ya dari ku lupa belum salam. Oke, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kan ada fundamental weekend ya yang ada 8 pertemuan, 4 cyber security, 4 cloud computing ya. Kemarin udah diputusin kalau yang awalnya networking sysadmin cloud jadinya networking cyber sama cloud. Nah, untuk networking kemarin udah sama Mas Caca. Selanjutnya ada cyber security ada di tanggal 20, 23, 27, 30. Jadi 4 pertemuan. Begitu juga yang cloud ada 4 pertemuan juga di tanggal 3 Februari, 6, 10 dan 13 Februari. Nah, rencananya sih pertemuan besok, pertemuan 2, 3, 4 mungkin yang ngisi entah Rio atau Berliana ya. Soalnya aku juga mau nyiapin ujian juga akhir bulan cuy. Ini kalau garap modul nggak kejar kayaknya ada ujiannya. Nah, untuk pertemuan pertama ada nggak ya? Untuk pertemuan pertama tuh apa ya cuy? Ini ya Metasploit ya sama enumeration ya. Oke. Jadi seharusnya sih ini perlu kayak kali Linux gitu, tapi kayak biasa aku berusaha buat ngupayain biar teman-teman nggak perlu ngin salah apa-apa. Jadi kali Linux dan korban labnya dan lab untuk korbannya udah ada di servernya aku, jadi teman-teman tinggal login aja. Tapi mungkin kita bakal teori dulu kali ya. Dan kayak biasa ya aku malas bikin presentasi. Jadi yang pertama ini perkenalan dengan Metasploit. Nah, di sini ada perkenalan tentang pentest. Jadi teman-teman ada yang paham pentest nggak nih cuy? Pentest apa cuy? Ngehack kak. Ngehacknya gimana nih? Jelasin kak. Oh, sidul. Jadi kurang lebihnya ini lagi di record cuy. OBS-nya aku masuk nggak sih? Masuk kan? Manuk. Oke, jadi pentest tuh ngehack, nggak salah ngehack. Tapi ngehacknya tuh dengan tujuan buat ngecek komputer atau sistem atau network atau aplikasi milik ya entah milik orang atau milik kita sendiri. Tapi kalau milik orang ya dengan catatan udah diizinin sama orangnya. Jadi ketimbang suatu sistem dihack sama hacker jahat, lebih baik dihack dengan sengaja sama hacker baik demi mencari celah. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah sering dengar definisi pentest secara sederhana. Terus selanjutnya udah sih introduction penetration testing ya, cuma kayak gitu doang sih cuy. Nggak ada yang aneh-aneh sih, cuma ini ya ngesimulasin attack. Jadi kita tahu celahnya apa, kalau udah tahu celahnya apa ya kita tahu cara nambalnya gimana. Nah, selanjutnya ada perkenalan ke MSF or Metasploit. di Nah, Metasploit nih setauku dibagi dua Metasploit framework. Ini aku baru belajar. Bisa. Ini ASMR hari Minggunya masuk nggak cuy? Ada orang motong kayu. Makno. Tiba-tiba suara kayu anjir. Oh, mending suara kayu daripada suara ayam. Nah, ada Metasploit framework dan
Metasploitable. Nah, gimana ngetiknya cuy? Nah gini Metasploitable. Nah kalau Metasploit framework tuh gambarannya tuh kalau ngepentes kan kita perlu tools kan ya. Ya emang bisa manual, tapi kan lebih enak kita pakai tools kan, atau pakai alat yang sudah dibuat oleh seorang. Nah Metasploit framework ini kayak gabungan dari semua tools buat pentest gitu. Jadi ketimbang kita pakai tools individual setiap pentest, kita bisa pakai Metasploit framework ini karena semua toolsnya udah ada di dalam Metasploitnya. Jadi kita tinggal setup satu Metasploit aja dan kita bakal punya akses ke semua tools yang ada di Metasploit framework ini. Nah sedangkan Metasploitable itu VM yang dibuat sama Metasploit dengan sengaja dibikin celah. Jadi kalau Metasploit framework itu buat nyerangnya, tools buat nyerangnya, sedangkan Metasploitable itu yang buat diserang. Jadi ketika kita belajar ya kita bisa nyerang Metasploitable kita sendiri, enggak nyerang sistem or servernya punya orang. Terus juga karena ini sengaja dibuat, jadi ya semuanya benar-benar dibuat gampang untuk dihack. Mungkin kayak portnya dibiarkan default, username password dibiarkan default, dan lain sebagainya. Jadi cocok buat belajar ngehack gitu, kasarannya gitu cuy. Nah terkait 0 sama 1 ini ada pertanyaan gak ya teman-teman terkait pentest Metasploit framework dan Metasploitable? Pertanyaan gak cuy? Aman gak cuy? Lanjutin dulu tur. Oke. Tumben air putih. Lagi di rumah cuy. Ini juga pakai kemeja kan biar kelihatan ada kerjaan. Dari kemarin turu dong kerjaannya cuy. Nah selanjutnya di Metasploit ini itu ada beberapa modul cuy. Metasploit modules. Waduh. Nah ini ada beberapa modul tuh kayak apa ya? Kayak kategori dari toolsnya gitu. Ada payload, exploit, encoders, knob sama auxiliary. Nah untuk auxiliary itu kurang lebihnya itu kayak buat cari info terkait entah service, entah server atau entah sistem dari calon targetnya kita. Mungkin ya kita bakal cari versinya berapa, port berapa aja yang kebuka, dan lain sebagainya. Nah jadi sederhananya sih auxiliary modules ya buat nge-scanning doang sih. Ya ibarat kita mau maling ke suatu rumah kan kita mungkin warawiri di depannya dulu kan, kita cek pintunya di mana, pintu masuk di mana, pintu keluar di mana, CCTV di mana aja gitu ya. Kita bisa pakai auxiliary module buat nge-scanning. Nah untuk prakteknya mungkin teman-teman bisa coba login kali ya ke sini. Coba login cuy pakai name, pakai username-nya name. Bentar, kekejar nggak ya waktunya nih? Username-nya name-nya kamu, passwordnya 1 sampai 8, terus realmnya ubah ke proxmox VE. Nah sip, bisa. Coba dikerjain cuy. Coba buka, kirim ke WhatsApp aja kali ya biar nggak hilang note-nya. Login kan cuy? Bisa nggak cuy?
Bisa nggak weh? Apa mau langsung tak lanjut aja? Bisa aman aman. Oke, sip. Nah, terus kan di kirinya kamu kan ada satu VM kan, ada satu kotakan ini yang ada NIM-nya kamu, itu Kali Linux punyamu sendiri. Jadi kamu nggak perlu install di VMware maupun di VirtualBox lah. Buat startnya tinggal diklik aja, terus klik start yang ini. Nah, buat targetnya ada di akunnya aku, jadi nggak perlu ada di akunmu. Ntar tinggal tak kasih aja IP-nya. Kita coba praktek bareng-bareng sih. Aku ngambil NIM-nya dari SK sih, SK yang dikirim Irfan. Irfan bikin SK ya dari Google Form yang disubmit pas pendataan. Jadi kalau nggak ke NIM-nya nggak ketemu ya berarti kamu entah belum submit Google Form pendataan atau typo NIM-nya mungkin ya. Nah, kalau udah di start, yang baru nyala baru Irfan kayaknya deh. Irfan sama NIM ini nih 36 NIM 19. Nih Abi ada nggak? Mau di absen gak nih Bi? Nggak ada Abi coy. Oke, loginnya root ROOT. Passwordnya 1 sampai 8. Nah, ntar kalau udah bakal kayak gini, itu tandanya kita udah bisa masuk ke Kali Linux-nya kita cuy. Kalau aku cek IPA, nah IP ku kan sekarang di 117. IP punyamu harusnya beda sih, ya karena IP beda-beda kan. Nah, di sini kita bisa udah ada tools Kali Linux yang biasa ada di VirtualBox or VMware ya udah ada di Proxmox. Tapi ini bedanya kalau di VMware or VirtualBox kan biasanya kayak ada desktopnya kan. Nah, kalau ini terminal doang biar biar ringan aja sih, biar nggak membebani server juga. Terus juga ya biar belajar terbiasa dengan terminal coy. Nah, pertama kita coba auxiliary modules nih. Kita perlu nge-init dari database-nya msfdb init. Nah, jadi Metasploit framework ini perlu database buat nyimpen hasil dari ya entah hasil dari scan atau hasil dari payload dan lain sebagainya. Jadi perlu kita inisialisasi dulu buat database-nya menggunakan perintah msfdb init. Kamu ketik aja ya cuy. Nah, kalau udah hijau gini, kita bisa coba cek msfdb status. Nah, pastikan udah aktif gini ya. Nah, kalau udah aktif gini lanjut kita masuk ke Metasploit frameworknya pakai perintah msf console, terus enter aja langsung. Nah, ini lagi starting Metasploit frameworknya. Masih init kah? Sabar. Oke, siap. Lama kah? Yang gua lagi ini apa? Creating initial database schema gitu. Tapi kalau mau lanjut dulu aja. Jangan lah, ntar malah kepada ketinggalan cuy. Gak takutnya yang lain udah pada beres. Maksudnya gua doang gitu yang belum. Kayaknya enggak deh. Harusnya ngelik satu ngelik semua. Soalnya nih VM-nya tak taruhnya di hard disk bukan di SSD.
kayaknya cukup cukup lemot deh. Coba di SSI deh Van kayak apa, Ron, SSI coba. Soalnya taruhnya di HDD cuy. Tuh, gua udah gue SS dulu. Oh aman nih, ditunggu aja cuy. Ini berarti bener ya, tinggal ditunggu aja sampai oke. Harusnya kelar satu kelar semua sih, ngelik satu ngelik semua tapi yuk 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 yuk. Kalau udah kelar kau kabarin Van. Gua udah kelar, tinggal yang lain gimana? Aman. Oke baru selesai. Oke siap mantap. Nah kalau udah initnya udah kelar kita bisa coba cek lagi pakai MSFDB status. MSFDB 100 status pastikan hijau ya. Nah kalau udah aman aku clear, kita masuk ke Metasploit-nya pakai command msf console, enter. Nah ini lagi starting. Nah di sini ada versinya ya, versi 6.4.44 dev. Ada modul exploitnya segini, modul auxiliary-nya segini dan seterusnya. Jadi benar-benar kayak gabungan dari tools hacking gitu. Nah udah masuk ke MSF 6 semua belum cuy? Udah belum apa masih loading? Oke siap. Nah, itu Sandi angkat tangan tadi. Kepencet kayaknya. Gimana Pak? Oke lanjut ya. Nah di Metasploit ini ada beberapa modul kan ya, ada modul auxiliary, modul payload dan lain sebagainya. Lah kita pertama bakal coba pakai modul auxiliary nih. Kita bisa pakai perintah use, aku clear dulu, use auxiliary, pakai tab ya biar auto complete. Auxiliary terus scanner /port scan, terus ke yang scene, yang TCP cuy. Nah jadi ini komennya, use auxiliary scanner port scan TCP, pakai autocomplete ya, pakai tab, jangan ketik satu-satu. Nah kalau udah di enter, ntar MSF nya yang awalnya kanannya kosongan kayak gini sekarang pindah ke scanner port scan TCP. Nah selanjutnya kita bakal cek nih ada option apa aja, bisa pakai perintah show option, pakai autocomplete lagi. Nah di show option ini ada beberapa argumen nih, argumen portsnya. Ini mau ports berapa aja yang mau di scan, current settingnya port 1 sampai 10.000, terus rhost ini buat target hostnya, target host atau IP dari target ya. Nah jadi kita perlu nyeting yang rhost gini pakai perintah set spasi rhost spasi IP dari target. IP targetnya ini 192.168.100.7. Ini disamain semua. Terus kita juga portsnya jangan di scan sampai 10.000, nanti kelamaan. Set ports 20 sampai 500 aja. 20 sampai 500. Nah kalau aku show option lagi, sekarang current settingnya udah berubah sesuai yang udah aku set sebelumnya. Terus coba kita tinggal run aja. Nah di sini punya aku ada output ada port open 21, 22, 80 gitu. Gimana sih?
struktur tuh si Bagas katanya auxiliary-nya nggak bisa tuh. Di SS cuy. Typo pasti. Di SS dulu SS. Nah, sini masih nyeken ketemu port 40, 445 dan selesai. Kok dikit banget ya? Ya nggak apa-apa dikit. Yang penting kita dapat gambaran. Oh ternyata auxiliary itu gini ya. Kita scanning dulu calon target kita dari segi portsnya dulu. Ternyata ada beberapa ports yang open nih. Ada port 21, 22, 80, 445. Port 21 apa nih coy? Ada yang tahu nggak port 21 ini apa? Port 21 apa cuy? Port 21 FTP ya, 21 FTP, 22 SSL, 80 web server, 445 ini nggak tahu. Nah, udah. Lah ngetiknya apa dia cuy? Empat belas. Ini bisa cuy. Sip, lanjut aja komennya tak kirim ke chat Google Meet komen-komen lengkapnya. Ntar di akhir tak kirim semua ke grup. Wait. Balik lagi ke sini. Nah, jadi intinya gitu ya teman-teman buat yang auxiliary modules kita tadi barusan cek port berapa aja yang kebuka. Oh ini sorry, ini bukan cek FTP target tapi cek cek open ports. Nah selanjutnya ini ada payloads. Payloads ini kayak kode yang dipakai buat nge-exploit. Nah kita bisa pakai payload interpreter, tinggal di yang awalnya merah kayak gini kita bisa back dulu biar balik ke yang paling depan. Terus use payloads, window, interpreter, bin TCP. Nah selanjutnya kayak biasa kita show option ada apa aja. Ada L ports, listen portnya, sama R host target address. Nah apa ya, lupa aku anjir. Benar tak mikir target address. Oh iya, kita bisa ngonekin ngebinding TCP ke target, tapi karena kita nggak ada Windows jadi kita bakal pakai modul yang lain, reverse TCP. Jadi kita back lagi terus pakai yang payload, Windows, interpreter, reverse TCP. Terus kayak biasa show option. Nah di sini ada yang beda nih cuy. Kalau yang bind TCP ini argumennya R host atau target, sedangkan kalau reverse TCP pakainya L host. L host ini listen address itu IP-nya sih kali Linux-nya kita. Jadi kita kalau cek IP kali Linux-nya kita kan beda-beda kan, punya host 117 nih. Kita coba set L host ke 117 terus show option lagi. Nah sekarang L host-nya udah ke IP-nya kita. Jadi gambarannya itu ketika ada korban yang ngakses payload kita, nanti hasilnya, gambarannya sederhananya sih ya, hasilnya bakal dikirim ke IP yang ada di sini alias IP kita. Contohnya ibarat
eh, virus Android kayak resi APK atau pajak APK gitu lah. Itu ketika korban buka aplikasi APK-nya, ntar bakal data-data korban bakal dikirim ke IP di sini. Tapi biasanya kalau virus kayak gitu ya dikirimnya ke Telegram sih. Tapi ini cuma buat gambaran aja. Nah, terus kita coba kita coba generate langsung aja. Generate payloadnya. Nah, ini payloadnya udah tergenerate ya. Jadinya kayak gini, teks doang. Jadinya cuma teks doang, cuy. Nah, aku nggak tahu nih fungsinya apa, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita dapat gambaran. Oh, ternyata bikin payload tuh gini ya. Kita nggak perlu ngetik satu-satu atau kita nggak perlu hafalan. Mungkin teman-teman yang dulu SMA, oh kayaknya ngoding harus hafal deh. Ya ternyata nggak perlu hafal ya, karena ada Metasploit framework ini kita bisa digeneratin sama payload. Nah, lanjut ke exploit modules. Nah, exploit ini udah mulai coba masuk ke target ya. Jadi ini urutan modulnya tuh berurutan cuy. Pertama ini cek info, ini bikin payload, ini mulai exploit, terus setelah masuk ya mikir gimana biar nggak ketahuan, terus ada post modules. Kita balik lagi ke yang nomor 4, exploit modules. Kita back lagi, terus clear. Yang ini ku kirim. Loh. Wah. Saya kirim double cuy. Nah, lanjut ke nomor 4 ya. Kita coba exploit /unix ftp fsf tpd 234 backdoor paste. Nah, terus show option lagi. Sini yang perlu diubah rhost ya, kita set rhost lagi. Nah, di sini mulai ke arah target nih. Targetnya kita itu ada 2 target ya. Ada 2 sama Metasploitable 2, Metasploitable 3. Kita coba yang Metasploitable 2 yang IP-nya 100.4. IP target or host targetnya kita arahin ke Metasploitable 2. Terus show option lagi. Harusnya current settingnya udah keisi, terus tinggal coba kita run. Nah, di sini punya aku setelah kita ngejalanin command run atau exploit ya, jalanin command run or exploit. Nah, di sini punya aku hijau, terus juga ada found cell. Nah, setelah ada found cell, sekarang shell Kali Linuxnya aku nih nggak bisa ngetik kayak normal gitu. Sebenarnya di Kali Linuxnya aku ini udah masuk ke VM Metasploitable-nya. Jadi kalau aku UMI ya root sih. Coba aku pwd ls. Nah, no. Oh sorry, bentar. Oke, coba aku jalanin ulang ya. Nah, open, terus coba aku cek IP spasi A. Nah, IP-nya sekarang 104, bukan 100 berapa tadi cuy? Bukan 100, bukan IP Kali Linux, tapi IP si Metasploit-nya. Coba kalau chat etc host bisa nggak ya? Aku juga nggak tahu nih. Di chat etc host name ada nggak? Oh nggak ada ternyata cuy. Ya jadi intinya gitu, kita ternyata bisa masuk ke server korban lewat service FTP yang ada celahnya pakai payload yang ini.
Aku paste di sini. Oke. Nah, selanjutnya laptopnya panas banget sih. Nah, selanjutnya kita udah coba masuk ke target tadi, ternyata tembus. Nah, selanjutnya kita nyoba modul encoder. Jadi modul encoder ini kayak, kan biasanya virus kayak yang di komputer kan biasanya kedetek sama antivirus kan. Nah, modul encoder ini bikin agar virus yang kita bikin itu nggak kedetek sama antivirus. Jadi mungkin kita berhasil masuk ke target, tapi ketika kita mau naruh virus, kita mau naruh trojan di target, tuh gimana caranya biar nggak ketahuan. Kalau ketahuan ya sama aja kita nggak bisa ngeksploit data-datanya kan, karena nggak bisa nginjek virusnya. Lah kita bisa pakai modul encoder. Nah, kita balik lagi ke terminal, kita exit, terus coba exit lagi. Exitnya sampai ketemu root kali Linux ya, aku clear. Jangan di clear deh biar nggak pusing. Nah, di sini kita tinggal copy aja ininya, terus paste. Bisa nggak cuy? Bisa nggak? Nah, ini aku paste. Nah, di sini kita bikin payload pakai modul Windows Meterpreter Reverse TCP, terus versinya ini itu iterationnya 3 kali, F ini formatnya exe alias buat Windows ya, terus lhost tuh IP listennya alias IP kali Linuxnya kita, terus L portnya 4445, terus outputnya jadi nama file sudah waktunya .exe. Nah, di sini ada outputnya nih. Ini ada iterasi yang ketiga kali. Jadi mungkin gambarannya itu pertama virus dibikin. Nah, terus di source code dari virusnya ini itu kayak di encode atau di enkripsi gitu, biar enggak terlihat secara gamblang. Nah, itu enkripsi pertama. Terus dari enkripsi ini di enkripsi lagi, or di encode lagi. Terus dari enkripsi yang dienkripsi ini dienkripsi lagi. Jadi 3 kali enkripsi atau 3 kali encode atau 3 kali iterasi. Makanya size-nya makin gede. Gitu cuy. Jadi mungkin jadi beberapa pertimbangan ya. Kalau iterasinya besar mungkin lebih aman terhadap antivirus, tapi size-nya lebih besar mungkin bakal kedetek sama firewall korban gitu. Jadi perlu dipertimbangkan. Nah, sebenarnya kalau mau cek file exe virusnya gimana atau gimana, itu bisa pakai virus total gini cuy. Aku coba ngupload virus total kali ya. Bentar, aku juga belum pernah nyoba. Aku juga penasaran nih, kira-kira output sudah waktunya ini kedetek enggak sama virus total. Loh, kok jadi kecil cuy? tujuh tiga bytes. Bentar, aku coba upload virus ke sini. Bisa nggak ya? Kedetek nggak ya? Nah, di sini langsung merah semua nih cuy. Ya mungkin ini benar-benar cara sederhana, cara orang bodoh, cara benar-benar sederhana orang yang baru belajar cara bodoh buat berusaha biar nggak kedetek sama antivirus kali ya. Tapi ya namanya antivirus juga tiap bulannya dia update terkait
celah-celah yang dibikin sama hacker, jadinya dari pihak antivirusnya juga nge-patch celah tersebut. Nah, di sini file sudah waktunya exe ini di sini merah semua ya. Di sini ada security vendor atau antivirusnya apa nih, ada Avast, Avira, terus juga Malwarebytes, ada apalagi cuy, Smartdev kali ya. Terus juga ada terdeteknya apa nih, oh ternyata ada yang terdetek sebagai Trojan, ada yang malicious dan lain sebagainya. Ada juga yang enggak kedeteksi. Itu cuy buat yang encoder modules. Nah, buat yang post modules ini kayak setelah kita berhasil masuk ke target, contohnya kayak yang ini ya, kita udah masuk ke target, terus kita ngapain lagi ya? Apa cuma cek IP doang terus buat buktiin IP-nya udah mengikuti IP korban kah atau gimana? Lah kita bisa coba aja nih. Ini komen section nomor 6 ini aku clear, masuk lagi ke MSF console, enter. Ketinggalan gak cuy? Ketinggalan gak weh? Gua aman nggak? Gua aman sih. Yang lain gimana? Oke, aman. Lanjut tur. Oke. Nah, kita masuk ke MSF console lagi karena tadi sebelumnya kita keluar dari Metasploit framework, kita balik lagi ke MSF lagi. Nah, kita use exploit Unix FTP FS FTPD 234 backdoor kayak tadi sebelumnya. Terus coba aku clear ya, show option. Nah, tadi air host-nya nggak kesimpan ya, kita set air host lagi ke 100.4. Ini disamain semua. Targetnya kita coba ke 100.4 ke VM Metasploitable. Terus coba langsung exploit min J. Sini aku nggak tahu ya J-nya ini artinya apa gitu. Nah, ini kita coba tunggu. Nah, di sini kalau yang sebelumnya, kalau coba kita run biasa gitu ya. Kalau kita run biasa itu sebelumnya bakal masuk ke sel dari korbannya. Kalau pakai yang min J ini harusnya bakal jadi session cuy. Bakal jadi session terbuka. Apa ya? Bakal session yang bisa dibuka ditutup. Kalau sebelumnya kan kita buka ya buka aja, kalau mau ditutup ya berarti ke end gitu ya exploitnya. Tapi ini aku nyoba kok nggak bisa ya cuy. Kok jadi nggak bisa cuy? Show option, bentar. Airport tuh bener. Oke, coba set air hostnya ubah ke 174. Saya enggak ya? Jadi ini juga aku baru belajar ya. Jadi ya kalau jangan berharap 4 kali pertemuan langsung jago gitu cuy. Minimal 4 kali pertemuan ya dapat gambaran kayak oh ternyata gini ya fungsi Metasploit, ternyata gini ya langkah-langkahnya, ternyata harus information gathering dulu, bikin payload, coba langsung exploit, terus mikir gimana biar nggak ketahuan gitu. Nah, kita coba lagi exploit min J. Oke, ini
nggak tembus ya, aku nggak tahu kenapa ya, nggak tembus cuy. Wih, iya nggak tembus, tapi nggak apa-apa lah, intinya kita harusnya sih ya tembus ya. Jadi setelah kita tembus ya kita bakal pakai modul yang lain, modul post Linuxator Hasdam buat ngedam password dari VM yang ada di VM nya korban, password VM dari korban. Jadi kan Linux kan ada ininya kan, ada cat passwd kan. Nah itu kita kayak bakal ngambil file cat passwd korban dipindah ke Kali Linux kita gitu cuy, buat yang meet the Metasploit. Kelihatan kaku banget ya. Gimana sih yang pertama nih, ada pertanyaan gini atau ada yang error? Ya kalau yang error wajar ya, aku juga error sih tadi sih. Minimal teman-teman dapat gambaran gak nih setelah ngerjain modul pertama ini? Dapet Kak. Buset. Bangun pagi tidur aja belum ya Van? Belum tidur nggak sih? Ya kali tidur Pak. Ya kali tidur malam. Itu gak bisa tembus apa sekiranya masih on? Nggak tahu cuy. Tadi malam bisa sumpah. Tadi malam bisa tapi ini kenapa nggak tembus gitu ya? Udah lah, nggak apa-apa lah. Yang penting teman-teman dapat gambaran lah. Biar besok pas mulai efektif pembelajaran NEF, nah teman-teman udah ada pondasinya gitu. Jangan tahu-tahu disuruh ini disuruh itu yang benar-benar nggak tahu apa-apa gitu. Cindul. Oke, lanjut ya, kita lanjut ke modul 2 enumeration. Oke, jadi enumeration ada yang tahu nggak weh buat apa nih in cybersecurity? Enumeration itu kurang lebih kayak kayak yang ini nih, auxiliary ini kan sebenarnya enumeration tapi dia pakai modul. Nama modulnya ya dinamain atau masuk ke kategori modul dari auxiliary gitu. Enumeration ya kayak yang tadi gue bilang ini, cari info, cek open port, versinya berapa dan lain sebagainya. Nah pertama nomor 1 kita ada panjang nih cuy. Nomor 1 ini ada Nmap integration and port scanning. Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah nyoba Nmap fungsinya apa cuy? Ada yang pernah nyoba nggak? Info fungsi Nmap. Ada yang pernah nyoba nggak Rio atau yang lain? Apa nih kok Nmap kok? Yes benar, Bian kamu jadi moderator ya. Jadi Nmap itu network scanner ya. Jadi kita ngecek IP sekian, port yang open sekian aja gitu. Nah kita bakal nyoba. Kalau sebelumnya kan mungkin kamu nyoba Nmap-nya berdiri sendiri kan, kayak Nmap mana ya komennya ya kamu mungkin dulu nginstal Nmap dulu, terus Nmap spasi bla 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 lah. Kalau kali ini kita bakal pakai Nmap yang ada di dalam Metasploit-nya. Nah kita coba ini aku back maksudnya back MSF console apa lagi nih cuy, MSF console key kini quiet. Kalau tadi sebelumnya kan pas kita jalanin MSF console kan banyak gambar-gambarnya itu kan. Lah ini kalau key or quiet ya bakal langsung ke
shellnya gitu, aku clear. Nah kita coba db nmap. Nah ini ada min ss, min still, terus sv ini buat verbose or mengetahui progresnya ini sampai mana. Jadi kalau biasanya kan ada dua tipe output kan, output yang real time atau output yang muncul setelah semua prosesnya selesai. Lah kalau v ini verbose dia bakal yang real time. Jadi ketika ada penemuan dari nmap ini bakal muncul langsung di sini. Terus ini pn itu buat ngeping, jadi memastikan targetnya ini 100.7 ini pas di ping ya nge-reply gitu. Jangan sampai kita susah-susah nyeken dan ternyata IP targetnya off gitu. Nah ini min p ini buat nyeken nih port berapa aja yang terbuka. Tapi kalau min lagi tandanya nih nyoba nyeken semua ports yang ada. Jadi dari port 1 sampai 65 ribuan. Tapi coba nunggu beberapa penemuan, ntar coba tak stop kali ya. Wah lama banget coy. Nah ini aku nggak tahu nih bedanya apa kok. Bedanya apa bosku? Pemula nih IF nggak diajarin Wireshark IF. Cindul. Setahu aneh nih ya. Setahu aneh nih. Nmap itu Nmap tuh kayak cek port berapa aja yang kebuka. Contoh use case-nya nih. Cek IP operator lab PSD gitu contohnya. Ada port RDP, ada port RDP kebuka apa enggak gitu. Nah ntar outputnya mungkin ya bakal 3306 open atau enggak ada sama sekali gitu. Lah ini kita bisa pakai port nmap. Jadi mungkin kayak wah aku dipinjemin komputer operator lab PSD, terus juga aku tahu username passwordnya nih, tapi aku lagi nggak ada di lab PSD, aku lagi ada di lab sebelah. Tapi setahu PC lab PSD ini nyala 24 jam. Jadi kira-kira harus bisa nggak ya kalau aku remote aja ke PC-nya pakai RDP. Lah kita bisa pakai nmap nih buat nyeken kira-kira port 3306 kebuka apa enggak. Kalau kebuka ya bisa langsung dicoba. Kalau ketutup mungkin port RDP-nya dipindah ke port yang lain, atau mungkin emang nggak dibuka. Itu fungsi nmap lah. Sedangkan Wireshark ini tahu aneh lagi nih ya. Wireshark ini kayak buat intercept gitu ya, atau sadap, atau membaca request dari traffic. Jadi contohnya gini nih cuy, contohnya dari PC operator PC lab PSD aja ya. PC lab PSD ini request atau gini buka Facebook. Nah buka facebook.com, terus login pakai username password. Nah terus kalau ada orang yang lagi buka Wireshark, ini nggak tahu ya, ini aku beneran ngarang ya. Kalau ada yang lagi buka Wireshark dan terhubung ke jaringan yang sama, jaringan PC lab sama PC Wireshark, networknya sama, dia buka Wireshark, terus mungkin dia bakal kedeteksi ada klien or PC lain yang buka facebook.com, terus juga dia ternyata klien ini nge-send request si PSD terbaca send request ke Facebook /login ini contohnya. Terus isi headernya mungkin ya username-nya aku, passwordnya kamu gitu, atau gini deh, username-nya Fatur, passwordnya 1 sampai 8. Lah ini mungkin Wireshark gambar setahu aku sih gini, tapi ya nggak semudah ini ya, kan ada
bakal ke enkripsi sama HTTPS gitu. Nah, atau mungkin bisa nge-wireshark dirinya sendiri gitu. Jadi biasanya mungkin kayak buat keperluan skripsi ya, karena mungkin nggak ada PC lain ya, PC korban sama PC attacker sama PC security-nya ya dijadiin satu. Ketika tools attack ini nge-tag si service yang bakal jadi korban, kita bakal buka Wireshark terus coba cek nih kira-kira beneran ada traffic yang lewat nggak sih. Mungkin kayak kita coba di DWS localhost gitu kan, kita nggak tahu nih masuk apa enggak. Kita coba buka Wireshark, mungkin bakal kelihatan banyak dibanjiri banyak traffic yang masuk, atau dibanjiri traffic spam gitu. Ini setahu aneh cuy, tapi ini bener jadi muter-muter anjing. Nah kurang lebih gini cuy. Bener nih, manuk akal ini aku jelasinnya terlalu susah ya. Mana gua jadi moderator nih, tombolnya mana cuy? Jadi moderator anjing. Oke, balik lagi ya, kurang lebih gitu teman-teman. Ntar mungkin bakal belajar terkait Wireshark ya. Tapi emang ya kamu jangan berekspektasi pas buka Wireshark terus ada temanmu yang login dana terus dia masukin pin dananya terus di Wiresharkmu bakal kebaca ya. Jangan berharap kayak gitu ya, karena ya dari dananya juga dia mikir gimana biar traffic yang dilempar ke dana nggak bisa dibaca sama tools intercept kayak Wireshark gini gitu. Oke, kita balik lagi ke Kali Linux. Cuy, balik lagi ke jangan ngomong saru cuy, lagi record. Kita balik lagi ke Kali Linux. Nah, punya aku udah ada outputnya cuy. Punya ente gimana cuy? Udah ada outputnya belum? Outputnya ya ada port ini aja yang kebuka, terus ada service-nya apa, versionnya berapa nih, contohnya nih port 21 FTP, ternyata pakai Pro FTP di versi 135, SSH-nya OpenSSH 661p1. Port HTTP kebuka pakai Apache 247 lah. Fungsi mengetahui versi ini buat apa Mas? Bukannya pakai software apa bukannya pakai software apa juga udah cukup lah. Biasanya biasanya versi kayak gini itu ada exploitnya cuy. Jadi contoh gini nih, kayak aku copy nih Pro 135 exploit. Nah di sini banyak yang ngasih infoin celah-celahnya gitu, makanya software tiap update ya ada kayak fix bugs gitu ya. Itu ya karena di setiap versi mungkin ada celah gitu cuy. Jadi bisa dicari aja berdasarkan softwarenya apa, versinya berapa gitu. Begitu juga yang lain. Nah punya aku udah udah selesai scanningnya. Lanjut kita coba ketik host. Nah di sini ada punya aku sih ada dua host ya. Ada host metasploitable sama yang IP-nya 100.7 sama yang IP-nya .4. Punyamu mungkin ya hanya .7 ya. Ternyata OS-nya Linux, jadi hanya modal IP target kita bisa dapat OS info dari si target tersebut dan host name-nya. Jadi bener-bener canggih cuy. Kalau aku coba cek services, lah ini dari host yang ada di sini itu disimpan nih. Kalau teman-teman masih ingat kan sebelumnya kita nge-init DB dulu kan. Lah fungsi database itu buat nyimpen yang kayak gini nih, hasil scan sebelumnya. Jadi ketika kita mau nyekan ulang atau mungkin mau cek hasil scanan yang kemarin itu enggak hilang, jadi nggak perlu nyekan ulang. Ini aman gak cuy pas jalanin nmaps-nya? Biasanya error sih, aman lah ya. Wih, komennya belum dipas ya cuy. Nah service kita juga bisa pakai mince name portnya, jadi bener kayak di filter gitu, diambil name sama portnya aja, jadi bakal lebih rapi, tapi ya jadi nggak detail gitu.
Terus juga kita coba port scan lagi pakai modul auxiliary scanner port scan scene. Coba show option air host biasa, kita set air host ke 107 kayak yang sebelumnya, enter. Terus coba kita run. Nah, bedanya apa sama nmap tadi? Bedanya apa sama nmap tadi? Aku nggak tahu. Tapi gambarannya ya aku cuma mau nunjukin kalau kita bisa nyekain port pakai nmap biasa, pakai nmap yang terintegrasi dengan Metasploit, atau pakai modulnya Metasploit itu sendiri. Jadi cuma bandingin aja sih, atau mungkin nyoba-nyoba aja sih. Outputnya ya sama aja, sama-sama port yang kebuka ya ternyata 21, 22, 80 dan seterusnya. Nggak mungkin di nmap port 23 kebuka terus di Metasploit port 23 ketutup gitu, pasti nggak mungkin, pasti ya outputnya sama. Jadi benar-benar cuma buat nunjukin ya karena ini minggu fundamental week, jadi kita cuma nyoba-nyoba doang sih biar teman-teman tuh ada gambaran. Aku stop aja, Ctrl C gitu buat nmap integration dan port scanning. Aku clear, back, clear. Nah, lanjut nomor 2 nih, SMB and Samba enumeration. Protokol Samba ada yang tahu gak weh? Itu apa? Bantu jawab cuy. Instagraman kali ya. Bantu jawab cuy. SMB itu apa? Kan ada SSH, ada TSSH, FTP, ada TP. Kalau SMB itu apa? Ya SMB itu file server ya. SMB protocol. Nah, SMB ini SMB ya file server ya, biasa dipakai kayak buat printer server atau network file system gitu. Atau Samba itu apa? Samba itu kayak protokol. Nah, Samba ini kayak satu jaringan tuh bisa berbagi beberapa resource, mungkin kayak printer, ada shared folder. Mungkin contohnya gini cuy, contohnya itu ini aku masih login ke LPSD. Bentar, mana nih gak buka-buka cuy. Contohnya tuh gini nih, ini komputer kayak harusnya pakai Samba. Jadi kalau komputer kan umumnya kan di bagian ini kan ya munculnya harddisknya kita kan. Nah, tapi di bagian disk PC ini, di sini tuh ada harddisk partisi E, namanya itu data dosen. Terus ini juga ada keterangan NTFS. Kalau dibuka itu nggak bisa. Nah, jadi intinya Samba ini kayak ada satu storage yang mau di share ke beberapa komputer dalam jaringan yang sama, itu menggunakan protokol yang namanya Samba. Itu untuk Windows. Nah, kalau untuk Linux tuh pakainya NFS ya, Network File System. Linux itu pakainya NFS, Windows pakainya SMB. Jadi bener ya, SMB ini file server kurang lebihnya. Nah, kita coba nge-exploit Samba. Kita auxiliary dulu, cek info dulu, show option. Oke, seperti biasa kita set air host ke titik 4. Titik 4 ini Metasploit table 2. Oke, kita coba langsung run. Bisa nggak ya? Nah, di sini atau mungkin coba yang 7 juga kali ya. Di sini yang Metasploitable 2 itu pas dicek pakai scanner Samba SMB version, kedetek nih outputnya Samba 3020 Debian.
Jadi kalau kita search gini exploit, ya ini muncul beberapa pencerahan gitu. Jadi kita bisa cobain serangan yang dilakuin orang di serangan kita sendiri, karena kebetulan targetnya kan versinya sama, alias ya celahnya pasti sama. Nah, setelah kita menemukan Samba versi sekian di IP titik 4, kita coba pindah ke modul SMB login. Kalau sebelumnya kan SMB version kan cuma buat cek versi dari Sambanya doang nih. Lah kita coba Samba login, terus kita show option, kita coba show option dulu. Di sini ada nih set pass file. Nah ini masih kosong. Jadi kalau karena ini masih kosong ya, ini tuh kayak alamat word listnya gitu. Tapi karena mungkin punya kamu belum ada word listnya, aku exit dulu. Terus coba masuk ke /usr share word list. Nah di sini harusnya punyamu tuh ada yang namanya rockyou dot apa cuy? Nah, lupa cuy. Lah nih pakai perintah ini ganzip rockyou txt.gz ya, ini buat nge-ekstraknya. Kalau rar kan bisa pakai winrar kan. Nah, kalau udah ke ekstrak ntar bakal jadi file txt kayak gini. Jadi kalau di nano rockyou txt ya isinya password yang bisa dipakai buat nge brute force. Oke, kita balik lagi ke MSF console. Ntar berarti langsung masuknya yang ke sini aja, karena versinya kita tadi udah dapet. Kita tadi sebelumnya udah ngecek ternyata port Samba ada, terus juga versinya juga kita dapat. Kita coba login pakai brute force ya, show option, terus set pass file yang arahin ke rockyou pass file, terus smb user yang kita arahin ke Fakran ini username dari Sambanya. Anggaplah kita udah tahu username dari Samba korban, jadi kita nggak perlu nebak-nebak lagi, kita langsung statikin aja ke Fakran. Terus rhost seperti biasa kita arahin ke 100.4, terus tinggal di run. Nah di sini lagi dicobain satu-satu, tapi kalau brute force gini ya kekurangannya dia lama, karena dia nyobain password yang bener-bener coba-coba doang ya. Jadi ya ini aku stop aja karena pasti lama banget. Ada passwordnya udah ada di rockyou, tapi dia dalam banget, ada di line 10 ribuan kayaknya. Jadi harus nyoba 10.000 kali baru nyoba word list yang sesuai sama passwordnya. Jadi aku langsung Ctrl C aja, sip. Jadi gitu teman-teman, buat yang Samba enumeration kita tadi udah nyoba versi, kita coba login brute force pakai auxiliary scanner smb login. Oke, clear ya, kita back, clear. Nah lanjut ke yang MySQL enumeration coy. Yang MySQL enumeration siapa ya coy? Istirahat dulu kali ya, istirahat dulu kali ya, Van. Yo, santai. Istirahat dulu cuy, 3 Tarik menit nafas lah. dulu, tarik nafas dulu. Kita Instagraman dulu cuy.
lanjut cuy, sudah waktunya. Wah, laptopnya panas cuy. Di close-closein semua, bentar dah. Oke, lanjut ya. Lanjut kita coba MySQL enumeration. Kalau tadi sebelumnya kita cek service Samba, kita coba lanjut ke service MySQL. Nah, kita coba cek dulu di services. Kayak tadi gue bilang, harusnya hasil scan kanan itu masih kesimpan. Dan ternyata kebuka ya nih port 3306, atau bisa langsung dicari aja services min P3306 dan ketemu. Sini punya aku ada 2 karena aku pernah nyekan 2 kali, satu di IP 4, satu di IP 7. Nah, lanjut kita coba cek lagi nih versi MySQL. Show option, set rhost, arahin ke yang IP 100.4, terus run. Nah, sini udah ketahuan nih versinya nih, kurang lebih sama kayak yang ada di service atasnya ya. Atau kita coba arrow-nya kita arahin ke yang 7, terus coba run. Yang 7 ini nggak di allow ya, entah lagi mati atau entah 3306 ini bukan MySQL gitu. Jadi kita pakai yang 100.4 aja, run lagi, sip. Jadi kita berhasil dapetin MySQL version pakai modul scanner MySQL version. Nah, kita coba nih selanjutnya, setelah kita dapat MySQL version, kita coba login pakai MySQL login. Show option, perlu apa aja. Nah, sini perlu pas file sama targetnya mana nih? Biasanya ada sih rhost gitu. Nah, di sini rhost-nya kita set dulu, set rhost ke 104. Terus juga sebelumnya kita siapin word list dulu ya, taruh di USR word list pakai URL ini. Terus kita set user pass filenya, ngambil dari word list. Wah, salah cuy, nggak ke bawah. Nah kita ngambil word list dari file txt, terus coba langsung lah wait, kok nggak bisa ya cuy? Ya, share word list MySQL run. Nah, sip, bentar ya, aku coba ambil dulu. Wah, nggak ada slash-nya ternyata anjir. Nah, di sini kita udah run, terus ditemuin remote servernya 5051A, terus login. Nah, di sini harusnya bisa nih cuy, tapi aku nggak tahu ya. Pas aku coba tuh outputnya kayak gini, line of scramble. Harusnya kalau berhasil ya dia bakal kayak yang FTP sebelumnya, dia bakal nge-brute force satu-satu pakai password yang ada di word listnya. Mungkin ya karena dari MySQL Metasploitable-nya udah berubah versinya, tapi atau mungkin yang dari modul MySQL login ini udah terlalu baru, sedangkan targetnya itu terlalu lawas versinya, jadi nggak ketemu tengahnya gitu. Jadi ini harusnya kalau nggak error ya dia bakal login satu-satu kayak yang apa ya tadi ya, yang brute force satu-satu itu loh. Nah, jadi yang MySQL mana tadi cuy?
Yang MySQL ya kalau lancar bakal kayak gitu, tapi ini karena nggak lancar ya, tapi ya nggak apa-apa ya cuy, namanya juga hacking ya, nggak, namanya juga hidup ya. Hidup aja nggak lancar terus apalagi hacking ya cuy. Nah, kita lanjut ke nomor 4, FTP enumeration. Cek lagi, kita coba back services port services min p 21. Oke, ada yang kebuka IP 107. Kita pakai FTP server. Nah, address-nya kita ubah ke 100.7 aja. Wih, ngelag gue. Oke, terus coba run. Oke, outputnya sama kayak yang dari hasilan nmap ya. Oke, lanjut. Setelah versinya udah ketemu, kita coba ke login nih, show option, terus username, user pass sama airhost. Kita set dulu airhostnya ke 100.7. Kita juga siapin word list, ambil dari GitHub FTP Better Default pass list. Kita juga ngeset blank password ke true. Awalnya kan false nih, barangkali MySQL nya tanpa password bisa login. Begitu juga yang begitu juga yang user as password. Jadi kita coba passwordnya disamain dengan sama username nya. Awalnya kan false kan, kita ubah ke true. User pass file juga belum ya, user pass file kita ubah set. Loh, mana runnya cuy? Coba run. Nah, di sini bakal nge-brute force ya, tapi nggak ketemu passwordnya. Jadi balik lagi ya cuy, namanya hacking atau brute force ya hoki-hokian ya. Ya kalau hacking sih sesuai skill, tapi kalau brute force ya hoki-hokian cuy. Mungkin kalau adminnya bungul gitu kan, username passwordnya benar-benar gampang ketebak atau umum, atau ya kayak admin 1 2 3 4 itu kan gampang banget ketebak pakai brute force. Tapi kalau passwordnya ada karakter, ada angka, ada huruf besar, huruf kecil, ya bakal nggak tembus pakai brute force doang. Oke, sip. Meskipun gagal login, tapi kita berhasil jalanin brute force nya, nggak apa-apa cuy. Nah, kita coba pakai modul lain nih, modul anonymous. Jadi FTP ini kadang ada namanya FTP anonymous. Jadi dia tuh ngeizinkan user ngakses FTP kita, nggak perlu login pakai user ID maupun password, makanya disebut anonim. Jadi kita arahin aja ke target ya, ntar bakal bisa connect kalau anonimnya nyala. Kita coba show option lagi, terus set airhost ke 7, run. Oke, wait, kalau ke 4 run. Nah, di sini yang 4 ini anonymous rate-nya enable nih, tapi kita nggak sampai login ya. Wait, kalau pakai ini terus show option, adakah show anonym, use anonym? Bisa nggak ya? Itu ya, bingung emang cuy, karena bener-bener kalau attack gini kan kita juga harus ada pandangan dari sisi adminnya gitu ya. Ibarat kita mau bobol perangkas ya, kita harus mempelajari perangkasnya dulu kan, jangan modal linggis doang gitu. Mungkin ya kayak ibarat ente mau nyontek pas ujian ya, kamu juga harus
mikir dari sudut pandang dosennya kan, kayak wah kalau dosen duduk di depan berarti nyontek yang aman duduknya di belakang, kalau di depan kan kelihatan nih karena dosen di meja depan. Ya, begitu juga hacking gini cuy, kita nggak bisa serta merta pakai modul yang udah ada tanpa pengetahuan terkait servisnya. Jadi ya emang diperluin ilmu baiknya sih, ilmu surganya lah. Ini kan ilmu neraka nih, ilmu surganya perlu diketahui cuy biar seimbang. Ini aku cancel, sip. Lanjut ke SSH enumeration, kita pakai auxiliary scanner SSH version, show option, terus air hostnya kita arahin ke 100.4, terus coba run langsung. Nah di sini dapat nih info dari SSH version 100 IP 100.4. Dan Anda pakai SSH 2.0 Open SSH 47 PL ya. Oke, lanjut kita coba SSH login nih. Show option lagi. Kita coba set air hostnya ke yang sebelumnya. Terus ada apa lagi? User espace. Oke, ini di true in, set blank password true, user pass file, ini set user pass file, arahin ke password FTP yang tadi kita sudah download. Juga verbose nya kita true, ini awalnya file, kita show option lagi. Verbose sudah true, user pass sudah masuk, air host sudah masuk. Coba kita run. Nah sekarang kita lagi coba nge brute force SSH, tapi nggak tembus, mungkin ya karena word list kita kurang banyak, jadi ya passwordnya belum ketemu, udah berakhir duluan brute force ya gitu. Oke, terakhir nih cuy, HTTP enumeration. Ini benar-benar, jujur emang benar-benar susah ya, ini aku belajar itu juga pusing, apalagi ente yang cuma dengerin ya. Pusing emang cuy. Jadi siap-siap aja yang besok milih kelompok peminatannya cyber security ya. Kita back, clear dulu, pakai. Nah di sini ada auxiliary scanner HTTP put. Jadi HTTP put ini kayak memungkinkan kita untuk nge-upload file ke suatu server. Nah di sini ada nih actionnya put, HTTP put atau HTTP method, kan ada beberapa tuh, ada put, post, patch, get, delete dan sebagainya. Nah ini pakai HTTP put, tapi path-nya ini ke slash alias masih ke root directory. Nah kita coba nge-crawl dari min p80. Nah di sini ada min p80, jadi kita coba ngecek nih ada directory apa aja nih yang ada di airhost sana. Coba run. Nah di sini nih ternyata ada nih directory /chat, di directory /phpMyAdmin /url php dan seterusnya. Nah di sini kalau ditungguin sampai rampung ntar bakal ketemu directory /uploads, atau kalau aku buka Tailscale, kalau buka tuh ada directory /uploads. Nah kita bakal nyoba pakai modul yang sebelumnya yang ada HTTP put tadi, kita taruh ke /uploads cuy. Nah, kok nano sih, show option air hostnya kita arahin, set air host ke 107. Terus ada apa lagi nih optionnya ini path. Nah set path yang awalnya slash kita arahin ke /uploads. Nah ini tes nih, coba oke. Terus coba file name nya kita ubah ya, set file name jadi fatur sayang kc.txt, run. Nah ternyata file berhasil ke upload, padahal kita nggak punya akses admin atau akses hosting atau akses server sama sekali. Nah ini kan ke upload kan coy. Jadi kita bisa nge-put
nge-upload file kita dari HTTP modul HTTP put ini lah. Fungsinya ini buat apa ya, mungkin kita bisa ngubah file yang diupload ya, jangan teks biasa tapi kita upload shellnya gitu, atau virus atau yang lain sebagainya gitu. Jadi yang diuploadnya ya yang bermanfaat buat penyerang gitu, jangan ngupload file yang gak guna atau kayak hacked by siapa gitu ya gitu cuy. Jadi alhamdulillah kelar juga pusing-pusingannya. Gimana nih teman-teman, ada yang nyoba nggak nih sampai tamat? Ada yang nyoba nggak cuy sampai tamat cuy? Oh iya sing, tadi nggak dikirim. Tak kirim ke grup cuy. Ini apa? Di share aja tuh yang ini CMD-nya. Oh, TV Kang. Don bang, udah aneh kirim ke grup. Ini si Proxbox-nya open terus apa gimana? Takutnya ini gua atau yang lain ngoprek gitu. Insya Allah tahu open terus lagi, nggak mati lampu atau bisnet gangguan. Oke. Nanti pan terus kan? Ya balik lagi kalau bisnet gangguan ya mau gimana cuy. Atau PLN mati lampu gitu. Oke, aman. Tapi kalau teman-teman mau nyoba kali Linux di VMware atau VirtualBox sendiri ya juga nggak apa-apa sih. Ntar berarti metasploitable-nya ya dia taruh di VMware atau VirtualBox-nya sendiri juga. Jadi biar satu jaringan gitu sih. Mana sih yang lain? Yang lain gimana yang lain? Agak pusing ya. Pusing cuy, nggak bohong. Pusing cuy. Apalagi kalau nggak ada pengalaman Linux gitu, nggak ada ilmu Linux. Nggak apa, nggak paham nggak apa-apa. Yang penting dapat gambaran. Ada pertanyaan gak nih cuy? Wah, apa nih Bi? Pegasus spyware. Israeli Cyber Arms. Apa nih cuy? Buset. Wah, bisa tuh cuy masukin ke topik besok kelompok keahlian. Ini soalnya buat materi database sampai buat materi besok-besok udah ini udah dirancang, jadi kayaknya susah kalau diubah-ubah. Saingannya apa ya Van? Van, iya Van. Ya kan kata lu ini aja SS udah Ya sukses. saingannya ini aja lah. Wah bajindul tak keloh ya cuy. Assignmentnya tuh nah, assignmentnya kamu satu ketik history, terus CSS full, SS pertama, ini buat nunjukin kalau teman-teman tadi nyobain ya perintah-perintah yang ada di ininya. Jadi kelihatan nih kamu jalanin perintahnya apa aja, jalanin. Ini aku udah jalanin 400 komen gitu. Terus mungkin satu lagi yang tadi ya di bagian show option ini yang HTTP put, mungkin file name-nya kamu ubah nih kayak fatur ya, kayak namanya kamu lah, namamu sayang apa, sayang kucing atau suka geprek gembus gitu atau geprek kakung gitu. Terus di fatur suka ayam 23 gitulah ya. Terus coba run. Nah pastikan ini udah uploaded ya. Lah ini kalau udah uploaded tinggal di SS lagi, SS kedua, file name diubah namamu, terus run. Pastikan mana ketaurak pastikan file terupload. Nah dari sisi kamunya yang jelas nggak bisa ngecek kayak gini ya, karena ini hanya dari IP nya aku doang. Ntar tak cekin manual sama aku sih. Ini
yang baru upload ada Fatur yang kayak saya Fatur Sukayong 23, ntar tinggal ente coba upload aja lah. Abi Ketoprak atau Arif Somai gitu, gas kan cuy. Ntar dibuatin assignmentnya yang di Google Classroom, jadi accessnya cuma 2. Sip. Gimana Van, yang lain gimana cuy? Aman. Berarti lu minta akses ke si Koko aja kan? Siap. Buat classroomnya. Siap pokoknya ada nggak cuy, apa ada live lagi? Yuan keluar. Shit, lagi dinas SSDS nih kayaknya nih. Deadline-nya berapa Van? Agak pusing berarti 2 hari berapa sampai besok. Kayaknya Kayaknya 2 minggu aman sih. Oh 2 hari malah. Oke 2 hari. 2 minggu. Dulu aku 2 minggu praktek, malah aprak. dulu aku praktikum pernah ngasih deadline 1 bulan. Asprak IF memang santai semua ya. Suka sendiri. Oke deadline-nya deadline-nya 2 hari cuy, gas kan cuy. 2 hari soalnya ajar gue juga tadi agak ketinggalan. Ya, emang susah sih ini, apalagi juga aku ngejar waktu sih. Ntar kalau nyoba sendiri harusnya lebih enak, lebih waktu luangnya lebih ada. Ini juga file komen-komennya tak kirim ke WhatsApp lah, jadi bisa nge-explore sendiri. Tinggal pakai ChatGPT aja ntar buat nanya-nanyanya. Recordnya ada Pak, ntar aneh upload. GPT maning. Real. Gua kira mau pakai Linux kemarin. Hah? Linux apa? Ya gua kira mau pakai VirtualBox gitu. Nah ini nggak tahu nih, kayaknya mulai pertemuan besok pakai VirtualBox masing-masing deh, kayaknya deh. Ntar nih aku minta tolong ke Berli sama Rio sih buat ngelanjutin. Ntar biar Berli sama Rio sih yang nginfoin lagi terkait mode pertemuan besok Kamis, mau bisa di VirtualBox lagi atau perlu VMware masing-masing. Ntar diinfoin lagi cuy sama Rio. Si Rio-nya Randy. Oh, Randy. Jempol 2 cuy. Ujian aneh cuy, akhir bulan nih kalau nggak kejar yang aman-aman. Ujian akhir apa emang? Ujian sertifikasi lah biasa. Gacor. Liburan produktif lu. Wah ini terpaksa sih. Hah? Terpaksa. Lapa terpaksa. Udah nentuin jadwal. Ya wes. Ada lagi nggak tuh? Lu tutup aja. Udah sih aman, PR-nya ntar diinfoin lagi kalau udah ada assignment-nya. Ntar juga harusnya masuk email sih. Oke. Ya mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan soal materi tadi. Aman. Mandu nggak nih amannya nih? Shit Nih, keprok. ini nggak tahu diam tuh udah paham apa pusing nih. Kalau gue pusing ya. Diam tapi terluka. Tertawa. Nanti kalau nggak paham di chat di grup aja cuy. Nah ya biar saling bantu cuy. Iya. Tertawa tapi terluka ya. Tertawa tapi terluka. Aman waktu itu, aman lah ya. Bismillah. Siap, bismillah aman. Ntar kabarin di grup aja Itu kemarin yang apa? Kan Pak Wahyu tuh itu nawarin katanya mau buka apa tuh yang IEA itu, IEEE itu. Ini